Dan kapanpun kita bepergian, kita bebas untuk memilih. Mau memilih berjalan bersama dengan Allah atau kita mau berjalan di dalam perjalanan kita sendiri. Nah, bagaimana kita melihat perjalanan kita? Bagaimana kita membuat pilihan? Karena hidup adalah seni membuat pilihan. Sore ini kita akan mendapatkan sebuah pemahaman, kita akan dikuatkan, kita akan diingatkan sebuah reminder ya oleh hambanya, Buku Mala Anjani. Beliau adalah strategik tim wanita bijak. Saya senang berkawan, menjadi kawan seperjalanan dengan Bukum ya. Walaupun saya tidak intens bertemu dengan beliau, tetapi saya bersyukur sekali untuk dukungan Buku Mala ya, dengan acara-acara kita ini. Luar biasa ya, sehingga kita sama-sama saling memberkati satu sama lain. Baik, saya tidak akan berpanjang kata, waktu saya serahkan pada Buku Mala. Silakan Buku Mala. Ya, selamat siang menjelang sore. Saya terus terang terinspirasi banyak ya, ketika setiap Kamis, kok kebetulan waktunya sih sama walaupun rada-rada mepet ya dengan cara di saya, tapi acara Women Movement itu sangat banyak memberikan inspirasi buat saya, menjadi berkat karena agak sedikit berbeda dengan seminar-seminar yang lain ya. Kita melihat bagaimana kaum wanita itu dapat dipakai Tuhan dengan luar biasa ya, dengan talenta mereka masing-masing ya. Nah, saya ini ibu rumah tangga biasa, tadi sudah disebutkan sama Ibu Ning ya. Jadi kalau menjadi temannya Ibu Ning itu saya ya bangga sih ibu-ibu ya. Karena Ibu Ning sudah sangat mendunia ya. Nah, kenapa tema ini dipilih ya? Waktu bulan kalau nggak salah Juni, lupa saya tanggalnya ya, belum sempat saya lihat lagi. Saya membaca quote-nya Ibu Ning ya tentang hidup itu adalah traveling gitu ya. Dan memang saya sebetulnya suka traveling ibu-ibu. Ya, sebelum pandemi itu mungkin saya dengan Bu Ningsi sama gitu ya. Bahwa kita waktu ada Bu Sundaya dari Palangkaraya. Selamat sore Bu Sundaya. Iya, Sundiawati. Iya ya. Kita sama-sama jarum super, Bu. Nah, makanya itu ya. Nah, COVID ini yang mempertemukan justru via Zoom. Kalau enggak saya enggak pernah ketemu Ibu Ning mungkin ya. Jadi bersyukur juga sih ya melalui Zoom, melalui COVID ini kita dipertemukan ya. Dan kita akan lihat kenapa sih hidup ini merupakan satu traveling ya, berarti kan enak dong kalau ada traveling ya. Halo Bu Evi, selamat sore. Saya akan share screen ya ibu-ibu sekalian ya. Bentar. Jadi botak. Jadi botak nih. Ya, tadi Ibu Ning sebetulnya sudah mengulas di awal ya, bagaimana kita ini sebetulnya, saya sebetulnya mempersiapkan ini tuh sedih juga ada loh ibu-ibu. Walaupun pada awalnya tema ini menarik ya, tapi waktu mempersiapkan dan membaca koran Kompas tanggal 23 Agustus yang lalu, itu membuat saya banyak berpikir merenung. Ibu bayangkan, bukan cuma 1.000, dikatakan dalam koran Kompas, bahkan mungkin itu ada lebih dari puluhan ribu. Dikatakan puluhan ribu anak kehilangan orang tua. Mereka nggak pernah berpikir bahwa mereka itu akan kehilangan orang tua begitu cepat. Ya, di dalam Kompas tanggal 30 Agustus itu dalam salah satu halamannya di situ diceritakan doa untuk Pak Jokowi. Ada 3 orang anak, yang paling besar berumur 13 tahun, Fiona Hussein, yang kedua berumur 11 tahun, James Hussein, dan yang ketiga berumur 4 tahun, Charles Hussein. Pada tanggal 29 Juni, mereka kehilangan mamanya. Kemudian pada tanggal 12 Juli, mereka kehilangan papanya. Ibu-ibu bisa bayangkan, dalam waktu seketika, ya kita melihat Tuhan. Saya kadang kalau berpikir Tuhan, Engkau kok tega banget sih Tuhan. 3 orang anak harus seketika kehilangan kedua orang tua mereka. Tapi itulah bicara tentang kedaulatannya Tuhan. Ya,
Itu yang membuat kita berpikir, betul ya, hidup itu adalah just traveling, ya. Dan hidup itu begitu singkat. Bayangkan, yang saya ceritakan tadi itu orang tuanya, ayahnya itu baru berumur 46 tahun. Ya, meninggalkan 3 orang anak. Hidup itu begitu singkat. Hidup itu seperti traveling, ya, just traveling. Nah, ini quote-nya Ibu Ningsih. My home is in heaven. I'm just traveling through this world. Ini saya keep terus, ya. Karena ini selalu harus kita ingat. Rumah kita itu adalah di surga. Kita ini hanya traveling di dalam dunia ini, Ibu-ibu. Ya. Nah, kalau kita in traveling, ya, status kita ini apa sih sebetulnya? Identitas kita itu apa? Ya. Firman Tuhan berkata, status kita yang pertama itu adalah kita itu cuma pendatang. 1 Petrus 2 ayat 11 di situ dikatakan, friends, this world is not your home. So don't make yourselves cozy in it. Ya. Teman-teman, dunia ini bukanlah rumahmu. Jadi kamu jangan merasa nyaman tinggal di dalamnya. Ya. Kita ini hanya pendatang. Yang kedua dikatakan, kita ini perantau. Filipi 3 ayat 20, firman Allah yang hidup mengatakan, padahal tanah air kita ialah surga, yaitu bersama dengan juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus, dan kita menantikan Dia kembali dari sana. Jadi, karena kita ini perantau, maka tanah air, selain tanah air Indonesia, tanah air kita yaitu di surga. Lalu yang ketiga apa? Kita ini dikatakan orang asing. Nah, Ibrani 11 ayat 13 bahasa Indonesia masa kini itu mengatakan, dan dengan itu mereka menyatakan bahwa mereka hanyalah orang asing dan perantau di bumi ini. Siapa mereka? Pahlawan-pahlawan iman. Dikatakan mereka itu hanya orang asing. Kita ini orang asing. Nah, karena kita asing, ya, maka kita ini harus tahu diri, ya. Karena judulnya Just Traveling, yuk saya ajak ibu-ibu kita traveling sebentar ya ke Amerika, ya, ke San Francisco, ya. Kalau kita mau ke San Francisco ke Amerika, itu enggak seperti kita mau pergi ke Jakarta atau kita mau pergi ke Cimahi, ya, atau kita mau pergi yang agak jauh sedikit lah, pergi ke Malaysia misalnya, ya. Kalau kita mau pergi ke Amerika, ke San Francisco, ya, ini kebetulan anak saya dulu pernah bersekolah di situ. Apa yang kita perlukan sebagai orang asing, ya? Mau tidak mau kita harus punya yang namanya itu paspor. Dan di dalam paspor itu kita harus punya visa Amerika. Ibu-ibu, teman-teman, bisa punya uang 1 juta US dollar misalnya. Tapi kita tidak punya visa Amerika, jangan harap kita bisa pergi ke Amerika. Jangan harap kita bisa masuk ke negara Amerika. Itu sebabnya ini yang diperlukan. Nanti kita akan lihat, ya. Sebagai warga negara Indonesia. Nah, sikap kita, ya, kalau kita pergi ke Amerika, yang pertama, saya hanya singgung 2 hal saja sebagai warga negara. Yang pertama itu jangan seenaknya, betul nggak? Kenapa? Karena ada peraturan yang berbeda antara peraturan di Indonesia dengan peraturan di Amerika. Ibu-ibu, teman-teman yang pernah pergi ke Amerika, ke Eropa, gitu ya, jangan heran. Dulu saya pertama kali rada heran, gitu ya. Habis makan di McDonald's, kalau di sini kan kita habis makan tinggalin, gitu ya, karena banyak pegawai restoran yang membereskan. Ketika anak saya tinggal di Amerika, kemudian saya diajak pergi ke food court di sana, selesai makan, entah itu di McD, entah itu di food court, ya, itu kita harus ambil baki, kita harus bereskan sendiri meja yang kita pakai, kita harus bereskan semua sampah-sampahnya, dan kita harus isi baki itu dengan semua sampah tadi, dan kemudian kita buang ke tong sampah.
Itu yang kita tidak pernah lakukan di Indonesia, kan? Ya. Lalu peraturan apa lagi? Nyetir. Wah, ya kalau di Indonesia, apalagi di jalan tol, itu kesempatan untuk kita ngebut, ya supaya cepat sampai. Ya, betul apa betul? Benar, ya. Karena suami saya juga suka ngebut sih soalnya. Nah, tapi kalau kita pergi ke Amerika, ya, segitu jalanan sepi. Makanya orang Amerika itu tuh di highway-nya, di tolnya itu banyak rest area. Kenapa? Menghindari ngantuk. Bayangin, kecepatan hanya boleh 80 km per jam. Di jalan yang lurus, sepi gitu. Saya ketika diajak adik saya udah warga negara di sana, melewati jalan highway itu kalau ke adik saya tinggalnya di Texas, aduh saya sampai bosen banget ya. Saya berkata adik saya, waduh ini kalau di Indonesia ya, ini kayaknya jarak dari kotamu ke tempat lain yang 200 km kayaknya 3 jam nyampe. Ya, tapi kalau di di Amerika itu bisa ya kalau 80 km per jam ya kok bisa 3 jam nyampe 200. Di Indonesia itu 200 km bisa 2 jam. Tapi kalau di Amerika karena dipantau maka bisa lebih dari 2 jam. Bayangin, nyetir, buang sampah. Lihat, peraturan itu begitu banyak. Di Indonesia mau buang sampah, buka kaca mobil tinggal buang sampah. Kalau nggak ketahuan polisi pun juga nggak bisa apa-apa tuh. Coba kalau saudara lakukan, wah, ada sanksi, ya. Makanya jangan seenaknya. Lalu yang kedua apa? Jangan keenakan. Nah, 2 hal ini yang nanti harus kita juga lakukan sebagai warga negara surga. Ya. Jangan seenaknya dan jangan keenakan. Kenapa jangan keenakan? Ya. Karena ada batas waktu. Saudara tinggal di Amerika, punya visa turis, itu paling lama. Itu 6 bulan. Saudara harus keluar. Kalau nggak keluar, apa sanksinya? Akan dideportasi. Apalagi sekarang. Begitu ketat ya orang yang masuk ke Amerika. Jadi jangan berpikir, masa sih ketahuan? Ya boleh aja dicoba. Kalau nggak mau berurusan dengan polisi. Ya. Nah jadi 2 hal ini yang kalau kita sebagai warga negara Indonesia traveling ke Amerika ya atau ke Malaysia lah. Saya kalau ke Malaysia juga mesti hati-hati. Walaupun itu sama-sama di Asia, tetangga kita terdekat, tapi ada peraturan-peraturan ya yang nggak sama dengan di Indonesia. Gitu. Nah itu sebabnya kita nggak boleh seenaknya dan jangan keenakan. Ya. Nah sekarang kita lihat apa sih kewarganegaraan kita? Ya. Filipi 3:20 dalam bahasa Indonesia masa kini mengatakan, tetapi kita adalah warga negara surga. Jadi kita ini punya 2 kewarganegaraan, ibu-ibu sekalian. Ya. Dari situlah juga Raja Penyelamat kita, Tuhan Yesus Kristus akan datang. Dialah yang kita nanti-nantikan dengan rindu. Ingat ya, kita ini adalah warga negara surga. Ya. Secara hukum kita warga negara Indonesia. Betul. Ya. Tetapi Tuhan berkata, selain engkau warga negara di dunia ini, engkau adalah warga negara surga. Ya. Nanti kita akan lihat siapa warga negara surga. Nah, sama sebagai warga negara surga, kita nggak boleh seenaknya. Kita nggak boleh juga keenakan. Ya, kenapa? Karena ada peraturan dan ada sanksi. Nah, kenapa nggak boleh seenaknya? Peraturan apa sih? Waduh, ibu-ibu, teman-teman, peraturan yang diberikan oleh Kristus, oleh Yesus sebagai penguasa surga, itu kita semua dapat baca di dalam Alkitab. Ada ribuan peraturan-peraturan yang Dia berikan untuk kita tidak seenaknya
ya, sebagai warga negara surga yang masih tinggal di dunia ini. Ya, peraturannya apa? Saya cuma mengulang cuma satu, ya, karena ada banyak sekali peraturannya. Hendaklah kau hidup kudus, ya, hendaklah engkau menjauhi keinginan daging. Wah, banyak sekali. Saya hanya cukup cuplik satu saja. Peraturan yang Tuhan berikan. Lihat, Mazmur 34 ayat 14. Tuhan memberikan peraturan apa? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ya. Kenapa saya ambil satu hal ini? Teman-teman, lidah itu dikatakan, ya, mengapa harus dijaga? Yakobus 3 ayat 8-9 mengatakan, tidak seorang yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ibu, teman-teman sekalian, ya, Yakobus itu mengatakan tidak seorang pun berkuasa menjinakkan lidah. Kalau kita baca dalam ayat sebelumnya, itu dikatakan lidah digambarkan seperti kemudi kecil, tapi bisa membelokkan kapal yang begitu besar. Ya, lidah itu digambarkan seperti kekang pada mulut kuda. Lidah itu digambarkan sebagai api yang bisa membakar hutan. Dan Yakobus mengatakan lidah itu kecil, tapi dia dikatakan sesuatu yang buas. Buas di sini itu berarti sulit untuk dikendalikan. Ya, seperti binatang buas, ya, yang pengen lepas dari kekang. Nah, itu seperti itu. Jadi pengennya itu selalu memberontak. Ya. Sekarang mungkin kita sudah nggak seperti dulu lagi, Ibu. Ya. Nggak terlalu bawel. Mungkin loh ya. Saya nggak tahu kehidupan ibu-ibu sekalian, ya. Tapi jangan salah. Apa yang kita tulis di WhatsApp, entah itu kemarahan, entah itu kejengkelan, itu sama dengan apa yang kita ucapkan. Minggu lalu, ya, Ibu Evi Hareva sudah membahas tentang luka emosi. Luka emosi itu sebagian besar diawali dari lidah. Ya. Bagaimana perkataan kita itu sering kali menyakiti orang, ya. Sering kali kita ini membandingkan anak-anak kita, membuat mereka menjadi dendam, sakit hati. Itu diawali dari mana? Dari lidah. Ya, saya pernah bersaksi, bukan mungkin ya, saya pernah saya lupa tuh bersaksi di sini, saya nggak tahu pernah nggak, ya, bahwa suatu pagi saya membaca WhatsApp dari teman saya, ya. WhatsApp-nya itu berkata demikian, Cikum, katanya, ya, waktu itu di gereja saya mau mengadakan satu acara kebaktian keluarga, kebaktian Padang. Nah, pesertanya 600 orang dan panitianya cukup banyak dari berbagai seksi yang ada. Nah, namanya juga kepanitiaan. Ya, kalau dulu pasti itu jadi sumber pertengkaran. Ya. Nah, kemudian pagi-pagi saya baca WA-nya teman saya ini. Dia katakan demikian. Aduh, saya sih ya kesel sama Ibu A ini. Cuman omong doang yang gede, tapi nggak pernah keluar duit. Gitu ya. Nah, saya kira-kira menduga dan saya kira-kira tahu siapa yang dimaksud orangnya. Nah, kemudian saya pengen mundur dari pelayanan ini. Itu tuh. Lalu itu pagi-pagi, Ibu. Saya belum saat teduh. Lalu kemudian pengen saya langsung balesin. Ya, ini kejadian sebelum pandemi ya, sebelum pandemi. Pengen saya langsung balesin. Pengen saya berkata, oh ya memang si Ibu A itu memang demikian bla 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 bla. Tapi Roh Kudus ngingetin saya. Berdoa dulu. Ya, kamu belum saat teduh. Lalu kemudian
Roh Kudus itu mengingatkan saya untuk saya saat teduh. Dan di saat teduh itulah Tuhan mengingatkan, hati-hati. Ya, jagalah lidah. Dengan apa namanya? Berjagalah di pintu bibirmu. Nah, minta Tuhan jaga. Nah, kemudian karena apa namanya? Begitu selesai, Tuhan bisa kasih hikmat ke saya. Saya foto cucu saya, ya, saya share foto cucu saya, terus saya kasih note di situ, ya, Oma, jangan marah-marah dong, ya, good morning. Ibu tahu nggak perkataan itu? Nggak lama dia balas. Aduh, lihat fotonya cucumu, hati saya jadi adem. Lihat itu, ya. Kita seringkali mungkin nggak ngomong sekarang ini, ya. Tapi hati-hati dengan WhatsApp. Berapa banyak berita-berita hoax. Kita itu senangnya apa? Hanya senang nge-share. Tapi kita nggak pernah, jarang kadang-kadang untuk kita ini apa namanya ngecek yang kita share itu benar atau enggak. Berita beberapa waktu yang lalu, ya, ketika Afghanistan baru peralihan diserahkan oleh Amerika. Waduh, banyak sekali berita-berita. Padahal itu kejadian di negara lain tahun berapa, Ibu? Mari kita nggak ngomong, tetapi perkataan kita tuh keluar dari hati kita. Ya, apalagi kalau kita ngomong. Aduh, saya ya kemarin bulan Juli, anak saya siang-siang dia berkata demikian. Itu ya, kan anak apa namanya sekolah sudah mulai lagi, pertemuan orang tua murid dengan guru, ya. Itu anak saya cerita gini, itu gurunya di sekolahnya cucu saya itu sudah hopeless, ya, sudah give up melihat para orang tua. Kenapa? Iya, sampai gurunya tuh sampai ngomong begini. Kalian itu orang tua ya, itu sudah seperti binatang. Hah? Saya tuh sampai kaget. Sampai ngomong seperti itu. Keterlaluan amat gurunya. Dengar dulu, Ma. Anak saya berkata. Kenapa gurunya sampai ngomong seperti itu? Karena orang tua sekarang ini dengan daring, dengan pembelajaran jarak jauh, itu nggak ngurusin anaknya. Ya, lalu kemudian gurunya itu melanjutkan, kata anak saya, ya, kalian orang tua itu hanya sudah seperti binatang, hanya bisa melahirkan, nggak bisa ngurus anaknya. Nah, kok sampai gitu sih? Nah, anak saya cerita, iya guru, di sekolah cucu saya 24 anak satu kelas, yang benar-benar sekolah cuman 6 orang. Yang lainnya kemana? Yang lainnya video, kadang-kadang dia kasih gambar, ya, tapi dianya nggak tahu kemana. Ketika ditanya orangnya nggak ada. Gurunya lapor ke telepon mamanya. Tahu mamanya bilang apa? Ibu telepon aja anaknya sendiri. Anaknya ditelepon, nggak diangkat. Ya, kadang anaknya diangkat, gurunya pengen ngomong ke mamanya nggak diangkat. Ibu sekalian, orang tua ya zaman sekarang, lihat ngomongnya tuh, aduh, saya nggak kena gurunya sih ya. Bayangin seorang guru sampai give up gitu loh, karena menghadapi orang tua yang sangat tidak kondusif, tidak kooperatif gitu ya. Perkataannya ngomong ke anaknya tuh, kamu belajarlah yang benar. Tapi dia nggak mau dampingi. Masih mending ngomong ke anaknya belajar yang benar. Ya. Dia nggak pernah mendampingi anaknya belajar. Ya. Mungkin juga dia sudah berpendapat, kan saya udah bayar. Gurunya lah yang ngajarin. Bayangin, ibu-ibu. Anak saya cerita, bayangin Mas, dari 24 siswa, cuma 6 anak yang belajar. Yang lainnya itu sudah nggak tahu kemana. Dan gurunya mau nasihatin bagaimana juga nggak bisa. Karena orang tuanya tidak pernah mau untuk diajak kerjasama.
Ya. Itu sebabnya Yakobus itu mengatakan, ya, lidah manusia itu sangat buas. Ya. Perkataan-perkataan menyakitkan, merendahkan, ya, membuli, itu sekarang ini itu banyak sekali keluar. Belum lagi karena mungkin suami sudah nggak kerja, gitu ya. Perkataan, yuk cerai aja deh. Ya. Kayaknya lebih baik cerai deh. Atau mendingan mati aja lah. Ibu yang tergabung di dalam Women Movement, mari ya, kita sebagai warga negara surga jangan seenaknya loh. Ada peraturan yang Tuhan berikan. Jagalah lidahmu. Ya, tadi dikatakan jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ya, itu yang Tuhan berikan. Hanya satu, saya nggak bahas tentang yang macam-macam, karena ini yang tiap hari kita lakukan. Ya, ini yang seringkali menjadi sumber pertengkaran, sumber sakit hati antara mertua menantu, suami istri, orang tua anak, guru dengan orang tua. Ya, perkataan itu loh yang sangat menyakitkan. Nah, mari itu yang harus kita jaga ya, jangan seenaknya. Lalu kemudian sanksinya apa? Lihat. Tetapi Matius 12 ayat 36-37, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi kita mesti ingat, ya, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ya, saya berkata ini karena ini dialami juga oleh ayah saya. Ayah saya itu, ya, minggu lalu kita sudah dengar ya banyak bagaimana pemulihan luka hati itu. Ayah saya itu dia sangat-sangat terluka oleh kata-kata dari nenek saya, nenek dari pihak mama, dari pihak ibu saya. Karena dulu ayah saya itu hanya supir truk, nenek saya dulu buka warung. Ya, saya nggak pernah tahu perkataan apa yang pernah diucapkan dan perkataan itu dia simpan. Ayah saya belum Kristen waktu itu, ya, sampai di saat-saat meninggal. Ayah saya, dia masih ingat apa yang diucapkan nenek saya. Dalam keadaan koma loh Ibu. Makanya luka itu harus dibereskan seperti itu. Bayangin, sudah dalam keadaan koma. Ketika ditanya oleh adik saya yang hamba Tuhan, "Pak, kalau Tuhan Yesus jemput, ya, Papa ikut ya." Itu tuh. Papa mau nggak mengampuni emak, ya, mengampuni nenek saya. Dalam keadaan koma. Dia masih geleng-geleng kepala. Itu saya lihat sendiri loh Ibu. Perkataan dampaknya seperti itu. Ya. Kemudian kita sampai kemudian berdoa lagi. Nah, kita kan nggak bisa, ini nggak bisa diajak ngomong kan, orang udah nggak sadar, tapi masih bisa geleng-geleng kepala. Kita berdoa, Tuhan tolong lembutkan hati ayah saya. Kemudian setelah beberapa waktu ditanya lagi, Pak, mau nggak mengampuni emak? Ya, baru dia nganggur. Nggak lama kemudian Tuhan panggil dia pulang. Hati-hati dengan perkataan, ibu-ibu. Kita wanita, kelemahan kita itu di mulut. Itu sebabnya hati-hati dengan perkataan kita. Ya, sekarang ini memang kita jarang ketemu orang ya. Kita bersyukur pandemi ini lumayan lah ya. Kita jarang ketemu di kepanitiaan ya. Tapi justru sekarang kita sering ketemu dengan orang-orang yang paling dekat dengan kita setiap hari. Itu yang harus kita jaga terhadap anak-anak kita. Mereka tuh udah stres, ibu-ibu yang masih muda. Mereka tuh udah stres ngadepin pelajaran. Ya, jangan sampai kita nambahin mereka stres.
Suami kita tuh sudah stres karena di PHK. Jangan kita nambahin dengan perkataan kita yang membuat dia tambah stres. Setiap kata sia-sia itu harus dipertanggungjawabkan. Jangan seenaknya karena ada sanksi. Yang kedua apa? Jangan keenakan. Ya. Jangan kita berpikir, sekarang enak ya pandemi kita nggak ngapa-ngapain ya, di rumah menggemukkan badan ya. Ibu ingat, kenapa kita nggak boleh jangan keenakan? Ada batas waktu. Mazmur 90 ayat 10 mengatakan, Musa berkata, masa hidup kami 70 tahun. Jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ya, teman saya berkata, mengumpamakan nih, kalau umur kita ini 1 sampai 10 tahun itu hari Senin, ya, 11 sampai 20 tahun itu hari Selasa, kemudian 21 sampai 30 tahun hari Rabu, 31 sampai 40 tahun hari Kamis, ya, 41 sampai 50 tahun itu hari Jumat, kemudian 50 sampai 60 tahun itu hari Sabtu, ya, 60 sampai 70 tahun itu hari Minggu. Nah, kita di hari apa nih, Ibu? Ya. Hari Minggu bicara apa? Hari perhentian. Umur saya sudah 61 tahun, ya. Saya sudah hampir masuk ke hari Minggu. Ya mungkin ini udah Sabtunya Sabtu sore, begitu ya. Nah, saya nggak tahu ibu-ibu. Mungkin sudah ada yang lebih dari 70 tahun. Musa dia berkata, kebanggaannya itu bukan gelar. Kebanggaannya bukan kekayaan. Ya. Musa ketika meninggal dunia, dia nggak meninggalkan warisan kerajaan. Dia nggak meninggalkan warisan rumah, meninggalkan warisan emas. Enggak. Dia malah berkata, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Kenapa? Karena justru dalam kesukaran dan penderitaan itulah kita dapat melihat penyertaan dan mujizat Tuhan. Ya, saya sungguh ini kalau teman-teman kemarin banyak ya mendapatkan cerita tentang bekas model Amerika, ya namanya Kirsaida Rodriguez, umur 40 tahun, ya seorang model ya yang perancang busana yang terkenal meninggal karena sakit kanker lambung. Apa yang dia katakan? Perkataannya itu sangat menjadi inspirasi ya, dan diucapkan 4 hari sebelum dia meninggal. Di akhir hidupnya dia nggak mau lagi kemo, ya dia ingin menikmati hari-hari terakhirnya tanpa sakit karena kemo. Apa yang dia katakan? Wah, sangat bagus sekali. Dia katakan demikian. Saya memiliki mobil merek termahal di dunia, di garasi saya. Tetapi sekarang saya bepergian dengan kursi roda. Rumah saya penuh dengan segala macam desain pakaian, sepatu, barang berharga. Tetapi tubuh saya terbungkus kain kecil yang disediakan oleh rumah sakit. Ada cukup uang di bank, tetapi uang itu tidak menguntungkan lagi sekarang. Rumah saya seperti istana, tetapi saya sekarang terbaring di tempat tidur ukuran ganda di rumah sakit. Saya bisa pergi dari satu hotel bintang 5 ke hotel bintang 5 lainnya. Tetapi saya sekarang menghabiskan waktu di rumah sakit untuk berpindah dari satu laboratorium ke laboratorium yang lain. Saya memberikan tanda tangan kepada ratusan orang. Tapi hari ini catatan dokterlah yang saya tanda tangani. Saya memiliki 7 ahli kecantikan untuk mendekorasi rambut saya. Hari ini saya bahkan tidak memiliki rambut di kepala saya. Dengan jet pribadi saya bisa terbang kemanapun saya mau. Tetapi saya sekarang harus minta bantuan 2 orang. Pergi ke halaman di rumah sakit. Meskipun ada banyak makanan,
Tapi diet saya tiap hari hanya 2 pil dan beberapa tetes air garam di malam hari. Rumah, mobil, jet pribadi, perabotan, rekening uang di bank, ketenaran, itu tidak ada lagi gunanya bagi saya. Tidak ada kebenaran yang lebih baik dari kematian. Itu sebabnya selagi Anda masih hidup, berbuat baiklah. Ya, kita nggak pernah tahu, itu sebabnya ibu-ibu. Ya, kalau kita ini bisa diluputkan dari COVID, itu sungguh satu anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita. Saya katakan kepada Ibu Ning, tugasmu belum selesai. Tugas kita belum selesai. Ya, masih ada tanggung jawab. Traveling kita belum sampai pada akhirnya. Ada batas waktu. Sebab itu, kalau kita saat ini menghadapi kesulitan, kesukaran, jangan takut. Ya, Musa saja berkata, itu menjadi kebanggaannya dia. Kenapa? Karena di dalam masa kesukaran itu, dia berjumpa dengan Tuhan, dia mengalami Tuhan, melihat mujizat Tuhan. Ya, jangan keenakan. Kenapa? Karena ada sanksi. Ya, banyak orang berpikir nih, kalau orang hyper grace, udah percaya Tuhan mah tenang, ya, pasti diampuni dosa-dosanya. Berbuat dosa, tenang, ya. Ibu, Galatia 6 ayat 7 dan 8 berkata, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu juga akan dituai. Barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ya. Banyak orang di dunia ini meremehkan kasih karunia Tuhan. Sudah jadi orang Kristen, sudah. Nggak pernah saat teduh. Ya. Sekarang lagi ke gereja, sekarang mabuk paling enak di rumah, ya, ke gereja online. Itu saya sering kali katakan, ada satu teman saya dulunya aktif banget, dulunya jadi asyir di gereja. Gereja saya jam 6, dia datang jam 5. Begitu pandemi, sama sekali dia tidak pernah ke gereja, walaupun gereja saya sudah beberapa kali itu onsite. Ketika saya telepon, ya, kamu nih kemana aja kok nggak pernah kelihatan gitu ya. Dia katakan, sekarang mah enak di rumah. Sehari bisa buka YouTube, mau cari pembicara apa saja bisa saya dengerin. Nggak usah repot dandan, pakai celana pendek, ya, makan kacang, ya. Apa yang salah? Ibu-ibu, teman-teman, ya, ingat. Kalau kita tidak menghormati Tuhan, maka sedikit demi sedikit kasih kita kepada Tuhan lama-lama bisa luntur. Lama-lama semua itu jadi rutinitas. Ya, nggak ada lagi satu kasih Tuhan yang menggebu-gebu dalam hidup kita, yang membuat kita berkata, oh Tuhan, aku merasakan kehadiran-Mu. Thank you Lord, thank you Lord. Hati-hati. Kalau kita tidak lagi menghormati Tuhan, kita sudah keenakan, ya, dengan teknologi, hati-hati. Ya. Tuhan bisa berkata, aku akan mengambil kaki Dian. Ya, karena engkau sudah kehilangan kasih-Mu yang semua. Ada 2 hal yang Tuhan pesankan hari ini. Cuma 2. Sebagai warga negara surga, jangan seenaknya, ya, karena ada peraturan dan ada sanksi. Jangan keenakan, karena juga ada peraturan dan ada sanksi. Ya, peraturannya apa? Ada batas waktu dan ada sanksi. Ingat, kita nggak pernah tahu berapa lama umur kita. Ya, teman-teman tahu nggak?
selama Juni sampai Agustus, saya catat orang-orang yang meninggal. Teman-teman saya, baik yang saya kenal maupun temannya adik saya, yang saya nggak kenal dekat tapi saya tahu. Ya, hamba Tuhan yang mungkin dia nggak kenal saya tapi saya tahu dia. Dari Juni sampai Agustus, saya catat ada 22 orang. Itu hanya saya yang kenal. Di antara tadi yang Ibu Ning sudah katakan 130.000 orang lebih tadi, itu ya, ada 22 orang. Yang saya berkata, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Anaknya masih kecil-kecil, Tuhan. Ya. Waktunya sudah selesai, Ibu-ibu. Maka bagian terakhir. Mari, bagaimana sih memandang kehidupan dari sudut pandang Allah? Ya. Yang pertama, dari sudut pandang Allah, kehidupan itu adalah sebuah ujian. Ini saya ambil ya, saya kutip dari bukunya Rick Warren. Ya, ujian apa? Ujian karakter, ujian iman, ujian ketaatan, kasih, integritas, kesetiaan. Kalau Ibu baca dalam Alkitab, lihat semua orang pahlawan-pahlawan iman, nggak ada yang hidupnya tuh enak. Jadi kita jangan berpikir, hidup saya kok susah banget, saya kok khawatir banget besok mau makan apa. Pernah saudara diminta Tuhan untuk mempersembahkan anakmu seperti Abraham, disuruh Tuhan mempersembahkan Ishak? Pernah saudara masuk penjara tanpa ada salah seperti Yusuf? Pernah kita akan dijatuhi karena nggak salah? Mereka menghadapi ujian iman yang luar biasa. Dan Tuhan ingin kita ini lulus dalam ujian-ujian tersebut. Pernah kita mengalami kesulitan seperti Ayub? Habis-habisan semuanya. Kayaknya mungkin belum ya. Sampai sedemikian parah. Dari sudut pandang Allah, ingat. Kehidupan adalah sebuah ujian. Kalau saat ini kita sedang mengalami ujian itu, entah itu ujian kasih, entah itu ujian kesetiaan, entah itu ujian iman, entah itu ujian ketaatan. Mari kita harus berkata, Tuhan, mampukan saya lulus dari ujian ini. Sekalipun berat, saya tahu nggak mudah ditinggal oleh orang-orang yang kita kasih. Ya, jangankan ditinggal oleh suami. Kami jemaat Tuhan ditinggal oleh Bapak Gembala kami. Sampai sekarang rasanya mimpi, Ibu. Betul. Sampai sekarang rasanya mimpi. Saya kalau bicara dengan Ibu Gembala saya. Ibu Gembala saya pun juga berkata, iya aku. Saya sampai sekarang masih belum bisa terima 100%. Asa kayak dia masih pergi jauh dan akan bisa pulang. Saya percaya nggak mudah ditinggal orang-orang yang kita kasih. Ya. Kalau dibilang siap, gereja saya juga belum siap. Ketika bulan Januari Tuhan panggil Bapak Gembala saya. Dengan begitu mendadak karena COVID. Tapi itulah sebuah kehidupan. Dari sudut pandang Allah. Ya. Hidup itu adalah sebuah ujian. Tuhan, ini Bapak Yulianto Simanjuntak berkata, Tuhan sering tidak menjawab doa-doa kita. Karena dia lebih ingin memberikan kehadirannya atau dirinya menemani kita dalam badai daripada memberikan mujizatnya. Ketika Pak Yulianto mengatakan ini, itu saya nangis. Ya, berapa banyak doa-doa kita nggak dijawab oleh Tuhan. Tuhan, tolong pelayanan, usaha saya. Tuhan, tolong. Ya. Tapi secara kasat mata itu belum ada perubahan. Lihat situasi ekonomi saat ini belum ada perubahan. Kata-kata ini menjadi kata-kata iman. Tuhan sering tidak menjawab doa-doa kita. Karena dia lebih ingin memberikan kehadirannya atau dirinya menemani kita dalam badai daripada memberikan mujizat.
Karena mungkin kalau dia menjawab doa kita, memberikan mujizatnya, kita seringkali lupa. Seperti bangsa Israel. Segitu banyak mujizat diberikan. Tapi segitu banyak juga mereka lupa akan kehadiran Tuhan. Sebabnya dia berkata, aku lebih senang memberikan kehadiranku anak. Menemanimu di dalam badan. Aku ada kok. Aku ada. Ya. Di dalam hidup kita yang masih traveling di dunia ini. Ya. Di dalam kita menghadapi ujian kehidupan ini, aku ada. Jangan takut. Yang kedua adalah bagaimana memandang kehidupan dari sudut pandang Allah. Kehidupan itu adalah sebuah kepercayaan. Ya. Allah mempercayakan apa? Mempercayakan talenta, waktu, harta, kesempatan untuk kita kelola. Ibu-ibu. Kita ini hanya merupakan pengelola. Kita ini hanya dipercaya. Termasuk orang-orang yang kita kasih. Ya. Ada waktu tertentu yang Tuhan percayakan. Mungkin 20 tahun. Ya. Ipar saya dipercayakan untuk mendampingi adik saya. Itu hanya sekitar 14 tahun. Ya, setelah itu Tuhan panggil adik saya pulang. Bersyukur kalau ibu-ibu ada yang mengalami ulang tahun pernikahan 50 tahun, 60 tahun. Sangat syukuri. Itu kepercayaan yang Tuhan berikan kepadamu. Termasuk harta. Oh, saya belajar banyak. Ya, saya pernah kehilangan cukup besar dari investasi. Berapa tahun yang lalu. Besar banget. Membuat saya nggak bisa tidur beberapa hari. Sampai satu hari, Roh Kudus, saya berkata, Tuhan, padahal dari investasi itu, saya ini berkata, bunganya saya akan berikan untuk sumbangan pembangunan gereja, untuk subsidi hamba-hamba Tuhan. Baik tujuannya. Tapi itu dari sudut pandang saya. Ya. Bukan dari sudut pandang Allah. Dan Tuhan izinkan investasi itu gagal total. Uang saya dibawa lari, ya, itu 10 tahun lalu kalau nggak salah ya. Itu nilainya aja sudah miliar, ibu-ibu. Itu tuh. Nggak bisa tidur saya 3 hari, Tuhan. Kok tega ya Tuhan? Kok tega Tuhan? Sampai satu hari ketika saya saat teduh, Roh Kudus ingetin saya, ya, uang itu milik siapa sih? Miliknya Tuhan. Suamimu miliknya siapa? Milik Tuhan. Rumahmu milik siapa? Milik Tuhan. Kantormu milik siapa? Milik Tuhan. Kalau kamu berkata itu miliknya Tuhan, kamu berhak marah enggak ketika sang empunya itu mau mengambil? Dia cuma nitip kok. Dia cuma mempercayakan. Pada waktu dia ambil, kamu nggak boleh marah. Ya. Pemiliknya itu adalah Tuhan. Kita tuh hanya pengelola. Kalau kita tahu tentang hukum kepemilikan, ibu-ibu, maka kita menjalani hidup ini dengan ringan. Setiap akhir bulan selama pandemi ini, saya selalu ucapkan, Tuhan, perusahaanku itu milikmu, Tuhan. Engkau yang gaji pegawai. Kalau sampai pegawaiku nggak bisa digaji, itu saya minta pertanggungjawabanmu, Tuhan. Wong aku itu cuma pegawaimu. Dari Tuhan, Engkau sang pemilik itu. Engkau yang menggaji pegawai-pegawai saya. Aku hanya kacaumu, Tuhan. Hambamu. Aku bukan pemilik. Hidup itu adalah sebuah kepercayaan. Hargai kepercayaan yang Tuhan berikan kepadamu dan kepadamu. Sekarang ini Tuhan masih berikan talenta, waktu, harta, kesempatan. Pakai itu, ibu. Jangan kau pendam. Enak sekarang. Nggak usah ke gereja.
nggak usah melayani Tuhan. Ya, hati-hati. Ingat, ada batas waktu. Kita akan pulang. Ya. Dan yang ketiga, kehidupan dari sudut pandang Allah. Hidup itu adalah penugasan sementara. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18 berkata, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibarui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Jadikan ini rema dalam hidup kita. Jangan kita tawar hati. Manusia lahiriah kita bisa semakin merosot, tapi batiniah harus dibaharui dari hari ke hari. Ada satu kisah yang ditulis oleh Bapak Rick Warren. Satu kali ada seorang hamba Tuhan, mungkin para saudara juga pernah dengar kisah ini ya, yang baru pulang dari pelayanannya dari Afrika. Dia naik kapal bersama-sama dengan Presiden Amerika. Begitu tiba di Amerika, waduh, semua penumpang nggak boleh suruh turun. Ya, kemudian di-announce yang akan turun terlebih dahulu adalah Presiden Amerika. Dan penumpang boleh melihat bagaimana persiapan ketika mereka menyongsong Presiden Amerika pulang ke negaranya. Wah, ada karpet merah, drum band gitu ya. Ada angkatan laut yang menyambut begitu meriah, begitu rapi. Presiden ini dia turun dengan bangga ya. Nah, selesai itu semua, selesai, udah beres semua, semuanya marching band semuanya berhenti, baru penumpang kapal yang lain boleh turun. Si hamba Tuhan ini mikir dalam hatinya, ih Tuhan, saya ini melayani Engkau bertahun-tahun di Afrika. Pulang, nggak ada yang nyambut. Saya pikir tadi habis marching band menyambut Presiden, marching band itu masih menyambut penumpang yang lain sampai selesainya penumpang kapal ini turun. Kan Engkau nggak adil benar sih Tuhan. Ya, Engkau sangat nggak menghargai pelayananku. Ya, aku yang bertahun-tahun melayani, ini Presiden Amerika yang pulang dari berburu aja, ya, dari negara lain, disambut begitu luar biasa. Aku yang mati-matian. Ketika hamba Tuhan ini tidur, sebelum tidur, ya, doa, ya, dia udah masih dongkol. Selesai berdoa, dia mau tidur. Tuhan bicara kepada dia. Roh Kudus berbicara. Apakah engkau layak marah? Kenapa engkau marah? Ya, tahu nggak? Engkau itu belum pulang. Nanti kalau engkau pulang, ada ribuan malaikat di surga yang akan menyambut kehadiranmu. Ada mahkota kemuliaan yang aku sediakan, yang lebih bagus daripada mahkota, daripada marching band yang nyambut Presiden Amerika. Anakku, engkau harus tahu, engkau belum pulang. Bagi para hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, ketika engkau lelah, ketika engkau ingin mundur dari pelayanan, ingat, kehidupan itu adalah penugasan sementara. Ya. Tuhan memberikan tugas kepada kita. Satu kali. Engkau mungkin saat ini nggak dihargai. Ya, nggak dipandang, nggak dihargai, ya, digaji kecil. Engkau belum pulang. Pada waktu kita pulang, ada pasukan malaikat di surga yang menyambut kepulangan kita. Yang nggak pernah lupa akan iklan ini. Sampai saya clipping loh Ibu. Ini adalah pendiri mantan rektor Sekolah Tinggi Alkitab Tiranus. Kalau orang Bandung pasti tahu, yaitu Profesor Dr. Stanley Heath. Dia meninggal Selasa 14 April 2015.
Dari Pak Hid meninggal sampai sekarang, saya belum pernah nemu iklan seperti ini. Dulu perhatikan. Apa yang ditulis? Ya, bukan telah meninggal dunia dengan tenang. Ditulis telah pindah alamat ke rumah Bapak di surga. Wow, keren ya. Saya juga pengen nanti kalau saya meninggal tulisannya seperti ini. Ya. Semua tulisan iklan kematian berkata, telah meninggal dunia dengan tenang. Di rumah sakit Mount Elizabeth, Singapura. Ya, mungkin di Amerika, di Eropa. Tapi Pak Hid orang Amerika yang membaktikan dirinya di Indonesia sampai usia 90 tahun. Mendirikan sekolah Alkitab di Rangkas. Ketika dia pulang, dia nggak cari pemakaman di Amerika tuh. Ya. Karena dia tahu alamatnya bukan di Amerika. Dikatakan telah pindah alamat ke rumah Bapak di surga. Bagi yang ditinggalkan, lihat kata terakhirnya. Kami yang mengasihi dan mengantar kepindahan alamat ini dengan keyakinan iman dalam Kristus. Nah, waktu itu istrinya masih hidup. Istrinya namanya Adelaide Johnson Hid dan anak menantu cucu yang anak angkatnya ya. Lihat. Waduh ibu-ibu. Bukan kata-kata yang sedih gitu ya. Bukan kata-kata kehilangan yang membuat kita kok ditinggal ya. Lihat. Kami yang mengasihi dan mengantar kepindahan alamat ini. Wah ya, ibu dia mengantar suaminya mas pindah alamat. Dan sekarang dia udah nyusul ke alamat yang sama. Itulah perkataan iman, teman-teman. Ya, kita harus tahu, memandang kehidupan dari sudut pandang Allah. Hidup itu adalah sebuah ujian. Hidup itu adalah satu kepercayaan. Dan hidup itu adalah penugasan sementara. Dan untuk kita sampai ke alamat di surga, kita perlu e-passport. Kalau kita pergi, kita perlu electronic passport. Tapi kalau kita traveling ke surga, yang diperlukan adalah e-passport, eternal passport. Apa isinya? Ini visanya. Ya. Yohanes 3 ayat 16 itu visanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini visa kita. Saya tidak tahu, tapi saya yakin ya semua anggota Women Movement semuanya pasti sudah punya visa ini. Mari kita isi hidup kita dengan tidak seenaknya, dengan tidak keenakan. Tapi mari ya kita isi hidup kita dengan pemaknaan bahwa hidup itu adalah sementara, just traveling. Ya, mari kita memandang kehidupan itu seperti Tuhan memandang, seperti dari sudut kaca pandang dari sudut pandang Allah. Hidup itu sebuah ujian. Jangan menyerah. Harus kita lulus. Hidup itu adalah sebuah kepercayaan. Hargai kepercayaan yang Tuhan berikan. Hidup itu penugasan sementara. Satu kali. Ketika tugas kita selesai, kita pindah alamat. Percaya. Mahkota kemuliaan Tuhan berikan kepada ibu-ibu sekalian dan kepada saya. Amin.